Kekerasan berbasis gender adalah tindak kekerasan langsung yang memiliki motif berkaitan dengan gender, berupa ancaman ataupun paksaan yang mengakibatkan penderitaan secara psikis maupun fisik. Suatu kasus dapat dikatakan kekerasan gender bila terjadi ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Contoh-contoh dari kekerasan berbasis gender ialah pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta masih banyak lagi. Salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia ialah yang dilakukan oleh seorang psikolog berinisial DS. Hal ini tercium publik diawali dari DS yang mengajak seorang selebgram berinisial R untuk melakukan kolaborasi di kanal YouTube-nya. Namun, alih-alih langsung menyetujui, R melakukan riset terlebih dahulu mengenai siapa itu DS dan bagaimana sepak terjangnya sebagai seorang psikolog. Dalam perkembangannya, R menemukan informasi yang cukup mengejutkan, di mana ia menemukan bahwa DS tidak memiliki lisensi yang kredibel untuk menjadi seorang psikolog. Lalu, dia mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada DS. Namun, nampaknya usaha tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Sehingga, ia memblow up masalah tersebut ke ranah media sosial, di mana tindakan tersebut cukup mengejutkan. Ia mendapat banyak laporan bahwa DS telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa wanita yang dahulu pernah menjadi klien di sesi terapinya. Menanggapi hal tersebut, R bekerja sama dengan beberapa lembaga hukum untuk melakukan pendampingan kepada para korban, serta mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membawakan kasus tersebut ke ranah hukum. Kekerasan berbasis gender yang terjadi seringkali disembunyikan oleh para korban. Memberikan support atau memberikan pendampingan bagi para korban merupakan hal sensitif dan kompleks yang harus dilakukan secara hati-hati. Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tapi juga komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, semua orang bisa mengambil tindakan terhadap hal ini. Semua orang, terlebih tetangga dekat, anggota keluarga, dan teman-teman, bisa melakukan sesuatu bagi korban kekerasan berbasis gender. Buka mata, buka telinga selebar mungkin. Semua orang bisa melakukan pelaporan terhadap kejadian KGB, atau bisa menawarkan support bagi para korban. Namun, biasanya korban dari kekerasan berbasis gender ini menutup diri mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada pihak yang dapat mengerti atau memahami kondisi yang sedang mereka alami. Padahal, dengan berdiam diri tersebut hanya akan memperburuk rasa sakit mereka, baik yang diderita secara psikis maupun fisik. Karena itulah, hadirnya pendamping yang berkompeten sangat dibutuhkan pada kasus ini. Upaya perlindungan kepada korban kekerasan dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang relawan pendamping agar dapat melaksanakan tugas mendampingi para korban. Di antaranya ialah memahami kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan. Lalu, pendamping harus mengetahui hak-hak korban kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang PKDRT agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan yang terkait. Selanjutnya, pendamping memiliki sikap empati dan simpati, memiliki sensitivitas gender, dan memiliki pengetahuan mengenai konseling. Terakhir, tentunya pendamping memahami fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat pemeriksaan pengadilan.
Lalu, mendengarkan secara empati segala penuturan korban, sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping. Selain itu, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang PKDRT, pendamping juga memberikan secara aktif penguatan baik secara psikologis maupun fisik kepada korban. Hadirnya peran pendamping dalam kasus ini diharapkan dapat membantu korban, sehingga korban merasa memiliki secerca harapan untuknya di masa depan, seperti meraih mimpi-mimpinya, serta menjalankan aktivitas-aktivitas di kehidupannya dengan normal kembali. Hal terakhir yang diharapkan dengan adanya peran pendamping ialah dapat membantu korban untuk memasukkan pelaku ke dalam penjara, sehingga ia mendapat efek jera dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya di kemudian hari.